Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Badarudin dengan nomor induk mahasiswa 243125934666. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Aliyah Nurul Mutakin Penumangan Baru kelas 10 dengan materi barisan aritmetika. Demikian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa. Duduk siap. Kami sudah siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini Bapak mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Afifa Alfi. Hadirah. Angga. Hadir. Evi. Dewi. Sakit ya. Terus kemudian Laila. Tegar. Hadir. Rehan. Hadir. Husen. Hadir. Izin. Baik, jadi hari ini 2 orang ya yang nggak masuk ya. Baiklah, anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Ya. Namun sebelum itu ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum belajar barisan aritmetika. Materi prasyaratnya adalah tentang pola bilangan. Ya. Pola bilangan. Nah, Bapak punya pertanyaan nih. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang pola bilangan? Apa? Boleh, ayo. Eva, Evi, silakan. Pola bilangan itu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau tersusun. Pola bilangan yang mempunyai bentuk teratur atau tersusun. Ya, mungkin ada lagi? Oh ya, boleh. Bilangan yang memiliki bentuk teratur ataupun tersusun sehingga mengikuti aturan tertentu. Bentuk pola bilangan yang tersusun atau teratur sehingga mengikuti aturan tertentu. Oke, dari 2 jawaban ini ya bisa digabungkan sebenarnya ya. Jadi pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau tersusun mengikuti aturan tertentu ya. Tuh. Kemudian
ada bermacam-macam pola bilangan. Ya. Untuk mengingatkan kembali, nah sebutkan beberapa contoh pola bilangan. Ada yang tahu? Ya. Pola bilangan Fibonacci. Heeh. Contohnya 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Apa itu bilangan Fibonacci? Yaitu suku berikutnya adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Oke, bagus. Ada lagi? Oh ya, Alpi, silakan. Pola bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa, masih ingat ya tentang pola bilangan. Nah, artinya kalian sudah siap untuk belajar tentang barisan aritmetika. Baik. Nah, manfaat dari barisan aritmetika adalah memudahkan kita untuk menganalisis pola atau mengelola keuangan seperti angsuran dan bunga. Ya. Kemudian merencanakan dan memprediksi pertumbuhan, misalnya ada pertumbuhan penduduk, pertumbuhan tanaman, ya, serta menganalisis data dalam berbagai aplikasi sains dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini manfaat kita belajar barisan aritmetika. Nanti pasti kalian akan paham dengan melihat videonya. Nanti ada videonya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pola barisan aritmetika. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan suku ke N barisan aritmetika. Yang ketiga, menerapkan konsep barisan aritmetika ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian dimensi profil lulusan yang ingin dicapai atau dikembangkan dalam hal ini bernalar kritis. Jadi kita dituntut untuk bisa menganalisis masalah kontekstual dan menggunakan konsep barisan aritmetika untuk menemukan solusi yang logis. Kemudian kreatif, ya, peserta didik dapat mengembangkan ide baru dalam memodelkan masalah ke dalam bentuk barisan aritmetika. Ya, misalnya kalian nanti ketemu data pertumbuhan tanaman, ya, untuk melihat perkembangannya harus bisa dimodelkan menjadi barisan aritmetika. Kemudian gotong royong. Nah, di sini ada gotong royong, biasanya kalian nanti akan berdiskusi dengan temannya ya untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD tersebut ya. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan nih, coba diamati ya. Pernahkah kalian mengamati pola penataan kursi dalam sebuah aula? Misalnya pertama, jika baris pertamanya ada 10 kursi, baris kedua ada 12 kursi, baris ketiga ada 14 kursi, berapa banyak kursi pada baris ke-20 ya. Nah, ini bisa kalian gunakan rumus ya suku ke N barisan aritmetika. Ini dari ini kalian amati ya. Dari sini kalian amati, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan di sini? Yuk. Susunan pertama, baris pertama sampai ke 3. Baris pertama berapa? 10. Baris kedua? 12. Baris ke-14? Ketiga? 14 ya. Jadi dari sini ada selisihnya enggak? Ada ya. Jadi ini ada selisihnya. Selisihnya berapa? 2. Oke, yang kedua, jika kalian menabung setiap bulan dengan jumlah yang tetap, bagaimana kalian tidak bisa menghitung jumlah tabungan kalian setelah 1 tahun? Nah, misalnya kalian tiap bulannya nabung 5.000, maka 10 tahun yang akan datang berapa? Bisa kalian jumlahkan 5.000 terus bisa sampai 10 tahun. Tapi ya capek ya. Maka dari itu nanti akan gunakan memodelkan dalam bentuk barisan supaya kita bisa menghitung berapa tahun kemudian ya jika selisihnya tetap. Nah,
sebelum kita masuk ke materi ya, tentang videonya, kayaknya pada ngantuk semua ini ya. Kita ice breaking dulu ya sebentar ya. Oke ya, relax, tarik nafas dulu. Hembuskan ya, lagi tarik lewat hidung, hembuskan ya. Kalau bapak bilang tepuk 1 berarti prok di tengah ya. Kalau tepuk 2 berarti kanan dulu baru kiri. Prok, prok. Tepuk 3 ya, ada kanan, kiri, atas. Nah ya. Kemudian tepuk 4, kanan 2, kiri 2. Prok, 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 prok. Ya. Tepuk 5 berarti kanan 2, kiri 2, atas 1. Prok, 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 prok. Oke, paham ya? Oke, bisa kita coba? Bisa. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Iya. Oke ya. Nggak ada yang ketipu ya, padahal saya udah gini dulu ya. Baik, kita lanjutkan belajar kita. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Silakan kalian dengarkan dan kalian catat informasi apa saja yang ada dalam video tersebut. Sambil didengarkan musiknya biar agak rileks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Ali. Ia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama. Nah, coba kita perhatikan. Kenaikan tinggi tanaman dari minggu ke-1 ke minggu kedua adalah 5 cm. Nah, begitupun dari minggu kedua ke minggu ketiga pun sama 5 cm. Nah, begitupun untuk kenaikan minggu-minggu selanjutnya, kita asumsikan kenaikannya sama, yaitu 5 cm. Jadi, setiap minggu tanaman tersebut memiliki pertumbuhan tinggi yang tetap, yaitu 5 cm. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Nah, jadi apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, dari permasalahan pertumbuhan tanaman algi tadi, bisa kita rubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika, seperti 3, 8, 13, 18, dan seterusnya, dengan memiliki beda yang tetap, yaitu 5. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu sendiri adalah
UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN adalah suku ke N, di mana A yaitu suku pertama, B yaitu beda atau selisih antar sukunya, dan N adalah banyaknya suku. Nah, pada permasalahan pertumbuhan tanaman alih tadi bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Nah, coba perhatikan kembali. Diketahui suku pertama atau A yaitu 3 cm, suku kedua yaitu 8, suku ketiga 13, dengan beda antar sukunya yaitu 5 cm. Nah, jadi suku ke-12-nya adalah U12 sama dengan A-nya yaitu 3 ditambah N-nya yaitu 12 dikurangi 1 dikali B-nya yaitu 5. Diperoleh U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5. Perolehlah U12 sama dengan 3 ditambah 55 sama dengan 58. Nah, jadi dapat disimpulkan tinggi tanaman ali pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan tadi videonya, coba Bapak pengen tahu, Bapak punya contoh kontekstual juga barisan aritmetika. Nah, ya. Seorang peternak ayam mencatat hasil telur yang dihasilkan setiap hari. Pada hari pertama ia memanen 20 butir telur. Pada hari kedua 23 telur. Hari ketiga 26 butir telur ya. Jika pola ini terus berlanjut, artinya polanya tetap sama, berapa banyak telur yang ia panen pada hari ke-15? Ini hampir sama ya dengan paparan tadi di video tadi. Nah, sekarang coba diamati informasi apa saja yang ada di sini. Selisih panen berapa? 20. Selisih panennya 3. Dari Dari hari pertama sampai hari ketiga. hari pertama sampai hari ketiga selalu selisihnya setiap harinya 3 butir. Nah, berarti kalau ini yang ditanya ini 15 hari ke-15 berarti ditambah 3 terus sampai hari ke-15. Akan tetapi itu akan menyulitkan ya, karena harus menjamah banyak. Maka dari itu tadi sudah dikasih di dalam video ada rumus suku ke N. Nah, baiklah, untuk supaya kalian lebih paham lagi, Bapak akan membagikan LKPD yang bisa dikerjakan secara berkelompok. Nah, kelompok ini sesuai dengan nilai matematika sebelumnya kemarin ya. Masih ingat ya? Kelompok-kelompoknya masih ingat ya? Baik, silakan saya beri waktu untuk bisa menyesuaikan di kelompoknya. Yuk. Nah, untuk bisa membentuk lingkaran ya, membentuk lingkaran. Nah, agak geser ke sini lagi, agak geser ke sini. Ini agak ke sana, agak ke sana. Agak sini. Oke, sudah dibagi kelompok semuanya ya. Oke, saya bagikan LKPD-nya juga di sini juga saya berikan bahan ajarnya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti akan ada sesi presentasi ya. Dan disiapkan 1 orang untuk dapat mempresentasikannya di depan kelas ya. Oke. Saya bagikan. Baiklah, langsung silakan kalian berdiskusi. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa untuk ditanyakan.
Silakan. Ya, boleh. Ya, gimana? Ya. Oke, itu. Bisa kan? Bisa. Insya Allah. Ya. Baik, adakah yang ditanyakan? Ya. Gimana? Ya, boleh. Gimana, Happy? Yang mana sih? Rumusnya? Yang kayak kemarin itu. Tadi kan udah disebutkan di situ di video tadi, ya. Rumus barisan aritmetika juga ada di modul ajar itu kan? Iya. Ya, silakan. Gimana? Ini cara mengerjakan metode eliminasi. Oh, ya. Nah, itu kan di situ disebutkan apa yang tidak ada dalam soal tersebut. Yang ada apa saja, yang nggak ada apa. Yang ada kan? U2. Ya, U2-nya berapa? U2-nya 14. Nah, terus apa lagi? U5. U5 itu ada 35. Yang ditanyakan adalah U20. Ya. Nah, di situ ada nggak suku pertama atau bedanya? Belum ada. Nah, kalau belum ada berarti bisa dirubah persamaan tersebut menjadi persamaan linier. Nah, baru nanti bisa dieliminasi. Paham kan ya? Paham ya? Nah, persamaan linier. Coba rubah persamaannya. Pakai rumus suku ke n itu bisa dirubah menjadi persamaan linier. Itu di modul ajar apa? Di bahan ajarnya juga ada. Ya. Contohnya. Bapak, ini suku pertama. Iya. A itu sama dengan suku pertama atau U1. A atau U1 itu sama saja. Selesai? Selesai, Pak. Baik. Udah selesai semua ya? Sudah selesai semua. Sekarang silahkan kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya tentang LKPD yang kalian dapatkan masing-masing. Ya. Bisa dimulai dari kelompok 1. Siap kelompok 1? Ya. Oke, silakan boleh dituliskan di depan dan nanti dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
soal yang nomor 3. Sebuah perusahaan rental mobil mencatat jumlah mobil yang disewakan setiap bulan. Pada bulan pertama, 15 mobil yang disewakan. Pada bulan kedua, 18 mobil yang disewakan. Dan pada bulan ketiga, 21 mobil yang disewakan. Soalnya yang A, berapa jumlah mobil yang disewakan pada bulan ke-12? Di sini langsung saja. Yang A, yang ditanyakan tadi kan suku ke-12. Suku ke-12 langsung menggunakan rumus yang seperti semula tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dan B. UN-nya itu U12, bulan ke-12. Sama dengan suku pertama 15 ditambah N-nya tadi 12 dikurang 1. Dan nilai bedanya 3. 15 turun ditambah 12 dikurang 11. 11 ini dari 12 dikurang 11, dikurang 1, hasilnya 11. Terus nilai bedanya turun. Langsung 15 ini turun ditambah 33 ini dari hasil 11 dikali 3, hasilnya 33. Langsung 15 ditambah 33 hasilnya 48. Jadi, jumlah mobil yang disewakan pada bulan ke-12 adalah 48 mobil. Langsung yang ke soal yang B. Jika perusahaan menargetkan 51 mobil, pada bulan keberapa target itu akan tercapai? Karena bulan ke-12 ini tadi jumlah mobilnya yang disewakan adalah 48, dan maka jumlah 51 mobil yang akan dapat tercapai pada bulan ke-13. Coba kita hitung ya. Kan tinggal ini nilai bedanya kan 3. Tinggal 48 ditambahin 3, jadinya 51 pada bulan ke-13. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya. Baik, untuk selanjutnya untuk kelompok 2 untuk bisa mengirimkan perwakilannya untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebuah toko buku menjual buku dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pada urutan pembelian. Buku pertama dijual seharga 10.000, buku kedua dijual seharga 12.000, dan buku ketiga dijual seharga 14.000 dan seterusnya. Jika buku membentuk barisan aritmatika, tentukan soal yang pertama harga buku ke-10 dan soal yang kedua total biaya yang harus dibayar jika membeli 15 buku. Kita kerjakan soal yang pertama, yang ditanyakan adalah harga buku ke-10. Seperti yang kita ketahui, A atau suku pertama yaitu 10.000. Kemudian selisih dari pembelian buku pertama, buku kedua, hingga seterusnya yaitu 2.000. Kita jawab soal yang pertama yaitu kita dapat menggunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang ditanyakan adalah buku ke-10 yaitu U10. Sama dengan nilai A yaitu 10.000 ditambah
10 dikurang 1 dikali selisih yaitu 2.000. Sama dengan 10.000 ditambah 9 hasil dari 10 dikurang 1 dikali 2.000. Selanjutnya 10.000 ditambah 18.000 hasilnya 28.000. Untuk soal yang kedua yaitu yang B, total harga jika membeli 10 buku. Seperti yang kita ketahui, jika pembelian buku dari buku pertama hingga buku seterusnya itu selisihnya adalah 2.000. Untuk buku pertama yaitu 10.000, kemudian 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000, 22, 24.000, 26, 28 hingga ke buku 10. Jika membeli 10 buku, total harga yaitu 162.000. Untuk soal yang ketiga ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 3, silakan untuk bisa presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari soal yang Bapak Badar berikan tadi. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor 3. Dari hasil pengamatan pertumbuhan tanaman tebu diperoleh data pada hari ketiga adalah 14 cm dan pada hari ke-7 adalah 26 cm. Pada hari ke-15 tanaman tebu berubah menjadi berapa sentimeter? Karena suku pertama dan beda dalam masalah ini belum diketahui, sehingga diperlukan perubahan bentuk soal yang diketahui menjadi bentuk persamaan linear dua variabel. Diketahui suku 3 sama dengan 14, perubahannya A ditambah 2B sama dengan 14, terus suku ke-7 sama dengan 26, perubahannya A tambah 6B sama dengan 26. Yang ditanya, pertumbuhan pada hari ke-15 atau suku ke-15. Jawabannya, yang pertama menggunakan rumus eliminasi, persamaan 1 dan 2. A ditambah B sama dengan 14, A ditambah 6B sama dengan 26, dikurang 2 dikurang 6 sama dengan min 4, terus 4 dikurang 26 sama dengan min 16. Selanjutnya, min 16 dibagi dengan min 4 dengan hasil 4. Jadi, nilai B sama dengan 4. Lanjut ke rumus substitusi. A ditambah 2B sama dengan 14. A ditambah 8 sama dengan 14. A sama dengan 14 dikurang 8. Dan A sama dengan 6. Kemudian diperoleh nilai A yaitu 6. Setelah nilai A dan B diketahui, kita dapat mencari suku ke-15 dengan rumus suku ke N. Suku ke-15 sama dengan 6 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4. 6 turun ke bawah ditambah 14 hasil dari 15 kurang 1 dikali 4. 6 turun ke bawah ditambah 56 hasil dari 14 dikali 4, terus 6 ditambah 56 dengan hasil 62. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita berikan aplaus, sudah bagus dari semua kelompok ya. Kita berikan aplaus sekali lagi buat semua kelompok ya. Baik, semua kelompok sudah presentasi,
sudah menyampaikan hasilnya, dan sampai di sini kita simpulkan bersama-sama kegiatan kita pada hari ini ya, tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika tadi apa? Yuk, barisan ya, intinya barisan aritmetika itu adalah suatu barisan yang selisih atau bedanya selalu tetap atau konstan. Intinya itu aja. Yang penting kalau ada bedanya itu sama terus, maka itu adalah barisan aritmetika. Terus komponen-komponen dalam barisan aritmetika ada apa saja di situ? A, suku pertama. Terus ada apa lagi? B, selisih atau B. Rumus suku ke N barisan aritmetika bagaimana? Oke, baiklah. Jadi semuanya sudah paham ya. Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak punya kuis untuk kalian untuk dikerjakan secara pribadi masing-masing. Ya, duduknya kembali ke tempatnya masing-masing. Hasil presentasi kelompoknya silakan dikumpul. Baik, silakan kalian kerjakan ini, kemudian dikumpulkan. Baik, semuanya sudah selesai? Ya. Silakan untuk ketua kelasnya bisa mengumpulkan. Ya. Ketua kelasnya dikumpulkan. Baiklah, mari kita sama-sama refleksikan kegiatan kita pada hari ini. Bagian mana dari materi barisan aritmetika yang paling saya pahami? Kemudian bagaimana yang masih sulit dan yang perlu saya pelajari lebih dalam lagi? Kemudian apa yang paling saya sukai dari proses pembelajaran ini? Nah, silahkan kalian nanti ditulis ya dan dikumpulkan ke saya ya. Nanti selesai pelajaran nanti. Kemudian sebagai bahan refleksi saya. Terus mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup ya. Kita akan lanjutkan minggu depan dan materinya mungkin tentang deret aritmetika ya. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.